Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaiha bil ilmi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulih karim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakum, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ikhtiar berusaha untuk senantiasa berada pada jalan yang benar, senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada pada jalan takwa yang akan menyelamatkan kita bukan saja saat kita berada di dunia sekarang ini, tapi juga saat kita memasuki kehidupan di akhirat kelak. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang komitmen seorang muslim terhadap Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada di antara saudara-saudara kita yang mengaku sebagai seorang muslim, ketika diingatkan oleh saudaranya yang lain untuk melaksanakan perintah ajaran-ajaran Islam dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, dengan ucapan ringan sering diungkapkan, kan tidak ada paksaan di dalam agama. Yang sering dijadikan dalil adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal ayat ini maknanya adalah kita sebagai seorang muslim tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam, apalagi melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tetapi lain halnya ketika kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, suka atau tidak suka, senang atau terpaksa, rela atau tidak, kita harus melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Perintahnya kita kerjakan, larangannya ditinggalkan. Sebagai satu contoh misalnya perintah tentang sholat. Kata Rasulullah, murru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u asrin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Ketika berumur 10 tahun, belum juga mau mengerjakan sholat, pukul. 7 tahun diperintahkan untuk mengerjakan sholat. 10 tahun nggak sholat, disuruh pukul. Tentu kalau lebih dari 10 tahun, lebih dari itu. Ini artinya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa. Ketika kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim, perintahnya dikerjakan,
larangannya ditinggalkan. Hanya satu, sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat. Inilah yang dimaksud dengan komitmen. Ya, jadi begitu kita menyatakan seorang muslim, ada keterikatan kita dengan ajaran-ajaran Islam. Setidaknya ada 5 keterikatan kita sebagai seorang muslim terhadap Islam. Yang pertama adalah mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Dan yang kelima adalah sabar dalam berislam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keterikatan yang pertama seorang muslim terhadap Islam adalah mengimani Islam. Meyakini dengan sepenuh hati. Dalam arti makna iman yang sebenar-benarnya. Karena ketika Rasulullah ditanya mahwal iman ya Rasulullah, al-imanu tasdikun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi yang keterikatan yang pertama adalah meyakini bahwa Islam ini memang satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ditegaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Bahkan pada ayat 85-nya Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, dia rugi, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ditolak dan di akhirat termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Kita juga harus yakin bahwa Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna. Karena Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia terhadap Allah saja, tapi mengatur hubungan manusia kepada sesama manusia, bahkan mengatur hubungan manusia kepada alam sekitar. Allah tegaskan di dalam surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau melaksanakan haji wada, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah mempertegas pada saat itu bahwa dinul Islam, ajaran Islam, undang-undang Islam, syariat Islam sudah lengkap diturunkan Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan ini sudah ada aturannya dalam Islam. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri sudah ada aturannya dalam Islam. Makanya kata Rasulullah mengatakan, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran Islam itu tinggi. Tidak ada satupun ajaran yang dapat menandingi ketinggian dan kesempurnaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Komitmen yang kedua, keterikatan kita sebagai seorang muslim terhadap Islam adalah mengilmui Islam, mempelajari dinul Islam, mempelajari undang-undang syariat, nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Ya. Kita pahami bahwa menuntut ilmu dalam pandangan Islam itu tidak pernah mengenal waktu. Kalau orang Inggris bilang long life education, pendidikan sepanjang masa. Kalau baginda Rasulullah mengungkapkan dalam satu hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak pernah ada batasnya dalam kita menuntut ilmu. Bahkan sampai umur yang Allah berikan kepada kita, sampai kita dipanggil oleh Allah, Islam belum selesai kita pelajari, belum tuntas. Bahkan menuntut ilmu dalam pandangan Islam itu merupakan salah satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.
Sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah dalam satu hadisnya, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas tiap-tiap muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukan itu saja. Ilmu ini merupakan indikator kesuksesan dan kesejahteraan seseorang, baik ketika berada di dunia sekarang ini, lebih-lebih saat memasuki kehidupan akhirat kelak. Kata Rasulullah dalam suatu hadisnya, man aradad dunya fa 'alaiha bil ilmi, wa man aradal akhirah fa 'alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaiha bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, sejahtera di dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses, sejahtera di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, raihlah dengan ilmu. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Komitmen yang ketiga, keterikatan seorang muslim terhadap Islam yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Ya, mengamalkan Islam. Kita tahu bahwa dinul Islam adalah syariat, undang-undang, tuntunan, pedoman, pijakan, sandaran. Ya, bahkan Rasulullah saat lagi wada mengungkapkan dalam satu sabdanya, kata Rasulullah, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah dinul Islam, itulah nilai-nilai Islam, undang-undang Islam. Nah, dia bisa dikatakan petunjuk buat kita ketika syariat itu, petunjuk itu diaplikasikan, diwujudkan, diterapkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Inilah komitmen kita yang ketiga. Ya, tidak hanya sekedar yakin, tidak hanya sekedar kita mempelajari sedemikian rupa, tapi harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, komitmen yang keempat adalah mendakwahkan Islam. Ya, ketika kita sudah yakin, seyakin-yakinnya, kemudian kita sudah mempelajari lebih luas dan lebih dalam serta lebih jauh tentang dinul Islam, bahkan kita sudah amalkan dalam kehidupan kita, selanjutnya adalah kewajiban berikutnya, komitmen atau keterikatan berikutnya adalah mendakwahkan Islam. Mengajak, menyeru, memanggil orang lain kepada Islam. Mengajak, menyeru, memanggil orang lain untuk mengikuti tuntunan, pijakan, pedoman yang terdapat di dalam Islam. Inilah yang dimaksud dengan dakwah. Mendakwahkan di sini tentu maknanya dalam arti yang luas. Ya, karena dakwah itu bukan hanya berdiri di atas mimbar, berbicara panjang lebar di hadapan orang yang banyak, itu memang bagian daripada dakwah. Tapi dakwah bukan hanya itu. Kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita bisa berdakwah dengan materi, kita bisa berdakwah dengan ilmu, kita bisa berdakwah dengan tenaga, kita bisa berdakwah dengan contoh, kita bisa berdakwah dengan musik, kita bisa berdakwah dengan apa saja. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, komitmen keterikatan kita terhadap Islam adalah sabar dalam berislam. Dalam kita melaksanakan komitmen terhadap Islam, sejak mengimani Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, lebih-lebih dalam mendakwahkan Islam, akan banyak rintangan, tantangan yang akan kita hadapi, baik dari diri kita maupun dari luar diri kita, baik dari keluarga kita maupun dari orang lain. Ya.
diperlukan kesabaran untuk bisa melaksanakan itu semua. Meskipun demikian, makna sabar itu sangat luas. Setidaknya ada 3 yang dimaksud dengan sabar. Yang pertama adalah as-sabru anit ta'ah, sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah. Yang kedua as-sabru anil maksiyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dalam meninggalkan kemungkaran, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah as-sabru anil musibah, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengingat keterbatasan waktu, singkat kami uraikan 5 komitmen muslim terhadap dinul Islam. Yang pertama adalah mengimani Islam, yang kedua mengilmui Islam, yang ketiga mengamalkan Islam, yang keempat mendakwahkan Islam, dan yang kelima adalah sabar dalam berislam. Insya Allah manakala kita komitmen istiqomah untuk melaksanakan ini, kita akan senantiasa berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.